Hai Youth for Christ, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya Janet Josephine Mintarjo yang saat ini berpelayanan di GKI Bromo Malang. Youth, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan secara khusus dari Mazmur 98 dengan tema Only God Can Judge Me. Hanya Tuhanlah yang bisa menghakimi saya. Tapi sebelumnya mari bersama kita bersehati di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang mengaruniakan kepada kami kebenaran di dalam sabda firman-Mu, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan, tapi juga memohon kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus melayakkan kami, menguduskan setiap hati dan pikiran kami, sehingga sungguh di hadapan-Mu Tuhan kami diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mendasarkan firman kini secara khusus dari Mazmur 98 ayatnya yang ke-9b yang berbunyi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Youth yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai warga net, barangkali kita tidak asing dengan istilah yang disebut netizen. Nah, apalagi istilah netizen julid. Nah, julid, dikatakan julid karena teman-teman, para peselancar di media sosial ini kerap kali mengutarakan komentar-komentar di mana didapati di sana keirihatian dan kedengkian terhadap keberhasilan orang lain. Mereka biasanya menuliskan kata-kata, status, atau pendapat mereka di media sosial yang sifatnya itu menyudutkan pihak tertentu. Mereka menyalahkan, mereka menghakimi, bahkan bukan hanya itu, menghukum secara daring, menghukum tanpa mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Youth, padahal media sosial itu sebenarnya bisa menjadi tempat yang begitu aman buat kita berjejaring. Tapi akhir-akhir ini malah menjadikan kehidupan sosial kita itu justru semakin kering oleh karena banyaknya netizen julid ini. Dan menjemukan karena banyak menjadi tempat penghakiman dan penghukuman liar membabi buta. Teman-teman, dalam Mazmur pasal 98 yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, pemazmur menegaskan tentang siapa yang berhak menghakimi kita. Tuhan sajalah yang paling berhak menghakimi kita karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Saat orang banyak menghakimi secara brutal dan secara liar, pemazmur menegaskan sifat penghakiman Tuhan justru adalah penghakiman yang berlawanan dari semua itu. Karena penghakiman Tuhan itu dilandasi dengan kebenaran dan keadilan. Tuhan melihat dengan mata kebenaran dan keadilannya. Disitulah kuasa penghakimannya, bukan secara membabi buta dan liar begitu saja. Untuk itu youth, seringkali memang kita berhadapan dengan penghakiman yang liar, semena-mena, semaunya saja, yang kerap kali mengganggu pikiran dan perasaan kita. Akan tetapi, pemazmur meneguhkan kita kembali kepada siapa yang paling berhak menghakimimu dalam keadilan dan kebenaran. Hanyalah Tuhan seorang. Jika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan menegur di dalam kasih-Nya. Jika kita benar, namun kita dianggap bersalah pula oleh orang lain, ingat, Tuhan yang akan meneguhkan dan menghiburkan, bahkan menyatakan keadilannya untuk kita. Ingatlah, only God can judge me. Hanya Tuhanlah yang paling berhak menghakimi
teman-teman dan saya. Nah, saat ini teman-teman, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam secara pribadi. Dengan pertanyaan, bagaimana ya cara kita agar kita tidak terjebak di dalam penghakiman-penghakiman liar? Bahkan bagaimana caranya agar kita sendiri ini jangan sampai masuk dalam kelompok netizen julid. Mari kita renungkan bersama-sama di hari ini dan mari kita memohon hikmat dari Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus, yang juga terus membimbing kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk keadilan dan kebenaran-Mu yang memenuhi hidup kami. Dan di hadapan-Mu Tuhan tak satu pun tersembunyi. Maka kami mau belajar untuk memasrahkan diri kami ada di dalam setiap keadilan dan kebenaran Tuhan. Jagai kami Tuhan, saat kami bertemu dengan banyak penghakiman dan penghukuman yang ada di sekitar kami. Ajar kami di dalam hikmat-Mu untuk dapat memilah dan memilih mana hal-hal yang berasal dari Tuhan, tapi mana yang justru berasal dari penghakiman tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dalam hikmat-Mu untuk berjalan hanya di dalam keteguhan, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memasrahkan hidup kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali youth, Tuhan memberkati.